Kami lihat ini Mas Ade Armando, kalau malam hari ini kami tulis sebagai politisi Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gajah. Siap. Guys. Siap. Oh. Ada logonya Mas? Ada mungkin yel-yelnya? Coming soon Mas, nanti Mas, coming soon. Soalnya kemarin kami kaget. Saya nggak bisa cara meniru gajah tuh nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya kami kaget loh Mas. Kemarin ketika pengurus baru PSI ada siluet gambar inisialnya J. Dugaan kami pasti jangan-jangan ini ketua Dewan Pembinanya adalah Joko Widodo. Bener ya Mas Ade ya? Malam ini Seranda itu. Semua orang harus mendebak. Jangan-jangan J Joko Widodo, Jeffrey Giovanni, Jadi Armando nggak ada, akan susah kan masuk-masuknya. Joko Anwar. Joko Anwar, bahaya ini kesebut nama nih. Kita nggak bisa cocokologi kita malam hari ini ya. Kami juga menghadirkan ada Bang Norman Hadinegoro, Ketum Perjuangan Rakyat Nusantara. Sambut salam saya, oke guys. Sekali lagi, oke guys. Sekali lagi, oke guys. Terima kasih. Luar biasa ini ya. Jadi kalau abang satu ini udah siap, yang namanya dibully di media sosial dia siap. Karena dia tidak main media sosial katanya, jadi aman. Gak akan diintip tulisannya katanya gitu ya. Saya boleh langsung ke Bang Mardhani Alisera. Bang Mardhani, apakah shock, kaget mendengar ucapan maunya Jokowi itu ya Prabowo Gibran 2 periode? Kalau melihat Pak Jokowi itu, saya dari awal sudah mengatakan do not underestimate with this guy. Ya. Beliau bukan ketua umum partai, bukan pengusaha, bukan orang kaya, bukan juga orang yang punya banyak koneksi, tapi 2 periode bisa memimpin Indonesia spesial. Don't underestimate ini dari tahun 2014 ya? Dari tahun 2014. Dari 2014. Udah diramalkan ini orang sembarangan. Dan terbukti 2 periode lancar. Nah, tetapi untuk pernyataan kali ini saya tetap berpikir ayamnya berkokok terlalu cepat gitu. Fajarnya masih sangat panjang, tetapi pasti ada maksud dan tujuan. Salah satu kelebihan Pak Jokowi itu sangat detail membaca survei. Kelebihan Pak Jokowi selalu memprediksi 2-3 langkah ke depan dan itu baik buat kita cermati. Tetapi lagi-lagi Pak Prabowo sudah sangat jelas bahwa apakah 2 periode tidak, lihat saya punya performance dan nanti saya akan memutuskan apakah 2 periodenya bareng Gibran atau tidak, itu sangat tergantung kepada Pak Prabowo kalau mau 2 periode. Dan pandangan saya yang terakhir, pasti siapapun yang diajak Pak Prabowo, dia harus punya kekuatan politik real yang memastikan kemenangan pada periode kedua nanti. Tapi kalau ayamnya terlalu dini berkokok, ini kan jadi syarat makna dan multitafsir juga ketika diucapkan di media, Bang Mardhani. Yang dituju apa ini sebenarnya? Apakah ada pesan terah Jokowi jangan sampai dihilangkan? Kalau tafsir bisa banyak macam-macam ya, tetapi saya tetap melihat bahwa keberadaan seseorang di panggung politik akan sangat ditentukan 2 hal. Satu, kinerja yang bersangkutan, dan kedua, backup politik dari yang bersangkutan. Adakah terah Jokowi akan lanjut atau tidak? Lihat 2 hal ini. Oke, sejauh ini Bang Mardhani sinyalnya? Saya sih melihat agak redup. Tadi di awal menguji Bang, kok tiba-tiba jadi redup sih Bang? Ya kan bukan Pak Jokowi yang kita bicarakan sekarang kan, terahnya kan. Terahnya. Apakah terahnya itu bisa menyaingi Pak Jokowi? Buat saya belum tentu. Sehingga saat ini mungkin karena bukan posisi nomor 1 kan, kita lihat terahnya itu tidak ada yang secemerlang Pak Jokowi ketika Pak Jokowi itu 2 bulan sejak dilantik jadi Gubernur DKI 2012 itu gerakannya tuh cepat sekali. 2012 gubernur, 2014 sudah presiden loh. Itu luar biasa itu dan perlu diapresiasi juga partainya sebelah saya ini. Tapi itu tergantung beliau kalau sekarang gitu ya. Bahwa ketika itu pokoknya kami kan kebetulan selalu kontra dengan Pak Jokowi nih. Partai kami atau saya pribadi. Tetapi kontra itu tidak dalam rangka memburukan atau menjelekan, tapi lebih kepada check and balance biar kita betul-betul bisa mengontrol. Objektivitas kinerja. Saya boleh ke Bang Norman, kalau terahnya Jokowi ini bukan berbicara personal Jokowi, tapi terahnya dianggap redup dibandingkan perjalanan cemerlang dari Presiden ke-7. Ya, jadi sebelum kita bicara masalah terah,
Saya sebagai relawan itu bangga ya kepada Pak Jokowi. Karena saya ngikut beliau itu dari zamannya gubernur. Iya. Jadi orang baik itu harus dibalas dengan baik. Pak Jokowi makin dihujat itu makin melejit. Makin naik dia. Saya kepengen Pak Jokowi dihujat terus. Ya, makin banyak maki-maki. Besok lagi akan datang menjadi sekjen PBB. Ini bisa terjadi. Dimaki-maki masalah ijazah. Tahu-tahu menjadi ekonom dunia. Ini nyata. Ya, jadi saya melihat pembenci-pembenci Pak Jokowi sajalah yang bermain ini. Apalagi di dalam kelompok RT 16, RW 24. Di mana itu Bang? Kami nggak tahu itu Bang. Nanti tanya sama abang kita. Ya, ini yang bermain sekarang ini. Bermacam-macam cara. Kita senang. Kita senang banget Pak Jokowi itu dihujat terus. Ya, kita makin bangga. Kenapa? Makin kita solid. Tujuan Pak Jokowi bicara itu sebenarnya kalian harus kompak. Karena dulu relawan waktu kita sama-sama PDIP itu terpecah. Tadi kita menyatu. PDIP dengan relawannya Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi tegak lurus saja. Ada yang nggak tahan juga relawan. Pindah ke PDIP. Nah kami ini sisa-sisa tegak lurus. Sampai sekarang masih eksis. Alhamdulillah saya lihat ini kemarin ini PKS ini Pak Presiden meresmikan Munas ya. Nah, berarti udah pro pemerintah ini kalau saya lihat ini. Ya. Jadi masalah Gibran, siapa bilang meredup? Justru orang sekarang itu yang ditakut itu Gibran. Takut karena apa Bang sama Gibran Bang? Sama Wapres? Takut jadi yang akan datang itu orang udah Gibran. Jadi bermacam-macam cara bagaimana caranya mengganjal Gibran. Dengan isu ijazahnya dan segala macamnya. Ya. Gibran bagi saya, Gibran ini masih muda. Ya ini penggemblengan. Nggak usah dipedulikan, jalan aja terus, makin matang. Ya. Ini wakilnya anak muda loh Gibran ini. Wakilnya kalian. Jangan mau kalian itu orang tua aja yang jadi pemimpin. Anak muda pun juga bisa jadi pemimpin. Itu sementara dari saya, Bung. Mahasiswa mau ngomong tapi nahan-nahan nih Bang. Soalnya nanti kamera kami disorot masuk sama dosen, ditandain sama dosen nanti. Bang Andreas komentar lu Bang, boleh Bang? Ada yang mengatakan terahnya Jokowi redup, tapi Bang Norman masih yakin betul itu banyak sosok-sosok potensial, putra-putranya Presiden ke-7, mereka sudah siap untuk menempuh 2029 nanti. Ya, kalau kita lihat politisi, pemimpin, politisi, satu hal yang kita perlu perhatikan adalah idiosyncrasy-nya. Di teori politik itu ada satu pendekatan untuk melihat perilaku ucapan dari seorang pemimpin. Nah, untuk kemudian kita menganalisa dan menilai dalam bilang idiosyncrasy dari si pemimpin. Nah, di situ kan kita bisa merekam jejak rekor dari si pemimpin tersebut atau si politisi tersebut di dalam perjalanan waktunya gitu kan. Nah, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya terutama dari periode-periode 3-4 bulan sebelum sebelum Pilpres, banyak hal yang kontradiktif dari apa yang dia sampaikan gitu kan. Kemudian juga ada juga yang menyampaikan bahwa dia menyampaikan ya sein kiri belok kanan. Itu menunjukkan bahwa ini pemimpin cerdik gitu. Dan pemimpin yang cerdik itu bisa menggunakan segala cara gitu. Saya ingat ya seorang filsuf di Italia dulu, Niccolo Machiavelli, dia menulis buku tentang Il Principe, sang pemimpin, sang raja. Nah, bagaimana cara untuk
berkuasa, mempertahankan kekuasaan itu bisa menggunakan segala cara gitu. Termasuk ya di dalam ucapan-ucapannya untuk kemudian mengelabui lawan gitu. Nah disitulah kecerdikan daripada sang pemimpin untuk berkuasa, mempertahankan kekuasaan, atau memperluas kekuasaan, melebarkan kekuasaan. Nah dalam perilaku seperti inilah saya lihat ya Pak Jokowi orang yang cerdik. Di dalam memainkan semua peran-peran politiknya termasuk di dalam ucapan-ucapannya, dan dalam hal ini ya tentu ini apakah hal ini baik atau tidak tentu rakyat yang akan menilai gitu. Nah di dalam kasus seperti ini apa yang beliau sampaikan misalnya berkaitan dengan dua periode atau mendukung Prabowo Gibran maju 2 periode. Prabowo Gibran untuk 2 periode gitu. Ada yang menyatakan bahwa terlalu pagi. Ya kalau terlalu pagi itu relatif. Tapi disitulah kelebihan sekaligus kecerdikan daripada sang Jokowi ini gitu. Bagian cek ombak kah ini Bang? Ya kita kan tahu kan Pak Prabowo sendiri menyampaikan bahwa dia belum mau untuk bicara tentang periode yang berikut. Jadi mengakui sebentar. Anda nggak usah. Dia ya Pak Prabowo presiden yang sebenarnya dia yang menentukan kan bahwa dia mau dengan siapa ke depan itu Pak Prabowo yang putuskan gitu. Pak Prabowo sendiri menyampaikan bahwa dia ya belum mau memutuskan, dia mau dievaluasi dulu gitu. Tapi ya disitulah kecerdikan dari Pak Jokowi menyampaikan lebih dulu gitu. Mengklaim lebih dulu gitu. Yang sebenarnya itu wilayahnya partai-partai politik gitu. Kalau dulu kan beliau bisa menggunakan ya partai politik, bisa menggunakan para menterinya untuk berbicara gitu. Tapi sekarang kan tinggal relawan gitu yang dia punya gitu. Walaupun relawan solid katanya Bang, relawannya sangat solid, relatif besar. Ya, relawan itu instrumen, relawan itu alat daripada Jokowi gitu. Untuk kemudian dimanfaatkan untuk berkuasa lagi. Sehingga Niccolo Machiavelli bilang sang pemimpin itu kalau untuk dia bisa menggunakan segala cara, termasuk segala alat, termasuk juga menghukum orang gitu. Untuk kemudian dia berkuasa atau mempertahankan kekuasaan. Disitulah saya lihat perilaku seperti ini yang ada di dalam ya maaf saja di sini perilaku yang muncul dari Pak Jokowi gitu. Okay. Di dalam mempertahankan dan memperluas kekuasaannya gitu. Bang Norman tadi melalui anaknya. Ingin menanggapi sebelum ke sebenarnya hati kecil abang kita tuh salut sama Pak Jokowi itu sebenarnya. Ya, kagum. Ya, itu kecerdikan dia. Iya. Tidak ditemui di partai lain. Justru kecerdikan dia itu nanti dilihat oleh rakyat. Tidak gitu. Punya partai. Iya kan? Ya sekarang dia punya relawan, dia menggunakan relawan. Enggak, memang solid. Kita udah solid kok. Kita udah solid ya. Pak Jokowi dengan relawannya solid. Kita bukan orang partai. Jadi kenapa kita suruh dukung 2 periode? Ini satu kesatuan. Supaya pembangunan ini tidak terpecah. Fokus saja. Yang sudah dibina, yang sudah dirintis oleh Presiden ke-7 ini dilanjutkan oleh Presiden Pak Prabowo. Sebenarnya nggak ada artinya itu. Bagi orang politik ya. Ada artinya karena yang mengusung itu adalah partai politik. Kendaraannya partai politik. Kendaraannya, tapi yang memilih adalah rakyat Indonesia. Mereka kan instrumen aja gitu, Pak, alat. Ini satu contoh ya. Waktu kita mau mengusung Pak Prabowo, kita diundang. Biasanya Pilpres itu 2 putaran. Yang nama 3 calon itu di mana-mana itu 2 putaran. Tapi kita berjanji, kita minta 1 putaran. Alhamdulillah 1 putaran selesai. Itu kehebatan relawan di situ. Ya itulah ini alat daripada Pak Jokowi itu. Maksudnya alat bagaimana? Alat untuk berkuasa, dia berkuasa. Oke, udah gak berkuasa lagi. Ya kan mempertahankan kekuasaan melalui anaknya tadi. Oh, anaknya kan Pak Prabowo yang minta. Oh enggak. Nah, Pak Prabowo belum PDI minta ditolak oleh kita bicara ke depan. Oleh Gibran. Kita bicara ke depan. PDI minta ditolak oleh Gibran. Ya, kita bicara ke masa depan, lalu ya. Enggak, ini jelas kok. Topiknya beda. Anies minta ditolak oleh Gibran. Kita bicara ke depan Bapak tidak ini ke depan lagi ini 3-4 tahun lalu terjadi. Wapres kita ini enggak konteksnya beda ini. Enggak, wapres kita memang langsung Pak Prabowo yang minta. Bang Mardhani.
nggak paham persoalan. Norman dia. memberikan komparasi antara relawan dan juga mesin partai politik. Jokowi sejauh ini kita tidak tahu menempel di partai politik mana. Tidak ada sama sekali mungkin sejauh ini karena belum dideklarasikan sama PSI. Mungkin ya Mas Adi, ini kan masih interpretasi kami, para jurnalis. Sebetulnya kalau politiknya ya PSI salah satu kendaraan. Kaisang, Karena anaknya ada di situ. Ketua Umum. Kemudian beliau menggunakan selama waktu itu tuh 2014 tuh sesudah selesai Pilpres, pandangan saya ketika Pak Jokowi itu negarawan, bubarkan relawan biar dia bisa bekerja penuh. Tapi kelebihan Pak Jokowi, beliau justru memelihara para relawan itu dengan baik walaupun ada dampaknya. Mungkin beberapa dikasih sebagai komisaris BUMN dan lain-lain. Tidak melanggar peraturan karena komisaris memang beberapa relawan punya kapasitas untuk itu. Tapi itu kelebihannya sehingga dengan demikian relawan itu bisa menjadi salah satu mesin dalam beberapa hal. Relawan Pak Jokowi ini partai super bahkan itu karena punya Jadi akses sumber daya yang luar biasa. Jangan dianggap bahwa dianggap jelek relawan jadi menteri. Relawan di komisaris. Kalau menteri urusan prerogatif presiden dan beliau Kita punya semua hak. berdarah-darah. Dan itu sudah dibuktikan kok selama ini Pak Jokowi sangat jaga. Jadi tetapi ke depannya eksperimen Pak Jokowi berikutnya belum tentu seberhasil sebelum ini. Karena memang ada banyak variabel yang berubah. Misal anak-anak muda sekarang makin membanyak. Benar Gibran muda, Kaisang muda. Tapi adakah elemen kemudaan dalam kebijakannya? Misal contohnya teman-teman PSI ternyata ada yang kalau saya tuh agak kagum sama broron itu gitu loh ya. Tapi ternyata diambil yang lain. Itu sih haknya teman-teman. Tapi maksudnya ketika dia anak muda, maka semestinya kebijakan, sikap politik dan lain-lain betul-betul mengedepankan, mengarus utamakan anak mudanya gitu loh. Nah tetapi itu hak teman-teman. Jadi kalau ke depannya ini bukan eksperimen yang mudah buat Pak Jokowi dan terahnya. Karena tidak lagi pada orang nomor satu. Dalam beberapa hal Pak Prabowo juga sudah berjalan dengan segala pesonanya untuk mencoba mengkonsolidasi kekuasaan agar fokusnya tidak kepada yang lain tapi kepada Pak Prabowo sendiri. Nah ini menarik ke depannya. Dan satu kelebihan saya izin, saya ketemu Pak Jokowi itu 2 kali dengan wajah yang lagi sakit ya, tidak sesehat biasanya. Sakit, kenapa itu sakit? Saya tidak tahu, tapi saya doakan sembuh. Nah tetapi kelebihannya dalam konteks kayak gitu pun beliau tetap tampil. Ini bukan perkara mudah. Artinya beliau dengan wajah yang tidak pro kepada pasar, beliau tetap tampil dan buat saya itu kelebihan beliau, itu kelebihan yang harus buat saya pelajari itu loh. Nah, Betul-betul di-maintain gitu ya. iya beliau maintain terus kayak sekarang. Pak Jokowi bukan presiden lagi, kita masih bahas tentang pernyataannya Pak Jokowi. Buat saya itu kelebihan juga gitu loh. Kalau buat kami semua harus dipelajari. Kalau kita mau maju, kita lihat kelebihan orang lain dan kelemahan diri sendiri. Apakah Jokowi efek ini akan mengalir sampai ke keturunannya? Karena kalau bicara sama relawan garis keras bang. Gak akan bisa dibantah relawan garis keras. Catatan Demokrasi akan segera kembali. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.